Hah? Oh, Dion melepaskan genggamannya dan dengan canggung, lalu menggaruk kepala dan kembali ke tempat duduknya. Menyadari Cindy masih melihat dirinya, Dion pun berkata pada Cindy, "Jangan memandangku lagi, cepatlah makan." "Aku benar-benar mulai makan ya." Melihat respon Dion tadi membuat Cindy merasa Dion adalah pria yang sangat sensitif. Dion pun menganggukkan kepala yang mengartikan bahwa Cindy boleh makan. Mereka berdua pun makan dengan tenang. Tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Setengah jam pun terlewat. Mereka juga telah menyantap habis semua makanan. Cindy pun bangkit dari duduknya dan ingin pergi. Namun Dion langsung bangkit dan mengikutinya. "Kita sudah selesai makan. Masih ada hal lain lagi kah?" Cindy bertanya pada Dion. Tentu saja, selesai makan Cindy ingin langsung pergi. Namun Dion tidak tahu mengapa, masih saja mengikutinya. "Kamu sudah lupa ya? Hari ini aku mengajakmu keluar untuk membicarakan sesuatu padamu," ucap Dion. Inilah alasan mengapa selesai makan Dion masih mengikutinya keluar. Dion telah berjanji pada ibunya bahwa dia akan membawa Cindy dan Tian pergi bermain keluar kota. Cindy berjalan di depannya dan berkata, "Katakan saja." "Sebenarnya aku sudah mengatakannya di telepon. Tian, dia ingin keluar bermain denganmu." Dion dengan sungkan berkata, ini mungkin pertama kalinya Dion mengajak seseorang untuk keluar bermain dengannya. Cindy berpikir sejenak, memikirkan bahwa Dion sudah mengatakan ini saat dia ditelepon dan mengirimkan pesan singkat. Namun Hendra merebut dan menonaktifkan ponselnya. Lalu berkata pada Dion, "Bukankah aku sudah menyetujuimu saat itu?" Oh, benar. Dion menggaruk kepala berkata. Cindy memandangnya, memikirkan jika tidak ada begitu banyak masalah. Dan jika sifatnya lebih baik, mungkin Dion itu benar-benar seorang lelaki idaman. "Aku antar kamu pulang ya." Dion yang mengatakan tanpa memberikan kesempatan Cindy untuk menolaknya, menarik tangannya dan berjalan terus. Cindy terlihat sudah terbiasa dengan kelakuan Dion ini. Dia tidak membantah karena tahu walaupun dia membantah juga tidak ada gunanya. Dan mungkin juga akan membuatnya menjadi lebih lantang lagi. Tiba-tiba ponsel Cindy berbunyi. Cindy mengangkat telepon dari Hendra yang menanyakannya kenapa tidak pulang ke rumah. Cindy mengatakan bahwa dia sedang makan bersama teman. Dan Hendra menyuruhnya melihat berita. Cindy pun menutup telepon dan melihat berita. Saat itu Cindy sudah naik ke mobil. Dion sedang fokus berkendara. Cindy tiba-tiba berkata, "Berhenti." Dion pun mendengarkan perintah Cindy. Dengan tiba-tiba menghentikan mobilnya, lalu bertanya, "Ada apa?" Dion melihat Cindy masih sedang melihat ponselnya. Dan dengan keingintahuannya, dia juga menyodorkan kepala untuk melihat ponselnya. Cindy pun menggeser ponselnya agar mereka dapat melihatnya bersama. Video sedang diputar. Itu adalah video saat mereka berdua makan tadi. Di dalam video itu terlihat gerakan mereka dari segala arah yang telah diedit. Di bawahnya terlihat banyak sekali komentar.
Ada yang mengatakan ini adalah cinta sejati. Ada yang mengatakan orang ketiga sedang berulah. Telepon Dion pun berbunyi. Telepon dari ibunya. Cindy bertanya, wanita tua yang cerewet itu siapa? Dion menggelengkan kepala lalu berkata, ibuku. Setelah berkata, dia memandang Cindy sejenak. Bagaimana nak? Kamu terkejut kan? Ibu Dion terdengar begitu senang berkata, bagaimana kamu bisa mencari orang untuk mengikutiku? Dion kehilangan kata-kata, memukul dahinya. Dion tiba-tiba merasa pergi berlibur adalah suatu keputusan yang salah. Kalau aku tidak mengikutimu, mana mungkin bisa melihat menantuku? Dasar kamu. Ibu Dion. Cindy yang sedang menarik bajunya agar Dion melihat berita mereka sudah menjadi hot news. Bahkan sudah ada 5 topik berita mereka. Ibu Dion benar-benar ingin dunia ini kacau balau ya. Ibu, jika kamu masih ingin menemui menantumu, maka suruh orang untuk menghapus berita itu. Kalau tidak, aku juga akan membawa Tiang pergi. Dion mengancamnya. Dion tahu jika ibunya sangat takut jika kehilangan Tiang. Aduh, baiklah. Hapus. Foto yang begitu bagus pun akan dihapus. Bahkan foto di pernikahanmu pun kamu ingin aku menghapusnya kan? Iya kan? Ibu Dion dengan kesal berkata, aku ingin mengantar menantumu pulang. Aku tutup dulu ya. Dion tanpa berpikir langsung menutup telepon. Cindy yang sedang cemberut berkata, menantu? Siapa menantu kalian? Sambil berkata dia pun ingin turun dari mobil. Dion langsung mengikutinya. Setelah mengejarnya, dia pun berkata, aku hanya sedang membujuk ibuku. Dia benar-benar ingin bertemu denganmu. Aku juga sudah kehabisan akal. Benarkah? Cindy dengan mata bulat menatapnya bertanya. Dion menganggukkan kepala. Cindy berbalik badan dan berjalan ke arah mobil. Namun tidak membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. Namun bersandar pada mobil dan memandang awan yang gelap. Dion membuka bagasi mobil dan mengambil sebotol anggur merah serta 2 botol bir berjalan ke arah Cindy. Sambil menggoyangkan bir di tangannya, mereka berdua saling memandang dan tersenyum. Cindy mengambil bir dan langsung meminumnya dengan 1 tegukan. Melihat itu, Dion langsung meletakkan anggur merah di samping dan membuka bir dan mulai meminum dengan Cindy. Malam penuh bintang yang membuat pemandangan malam ini menjadi lebih indah. Melihat bintang mungkin adalah kesukaan semua orang. Anak-anak melihat bintang untuk kesenangan. Pasangan melihat bintang dan membicarakan cinta yang abadi. Orang tua melihat bintang merasakan cinta yang abadi. Dion menarik Cindy ke belakang mobil. Cindy pun merasa aneh. Dion mengatakan padanya, naiklah. Sambil menunjuk, Cindy pun mengikuti perintahnya dan naik ke atas. Karena itu adalah mobil kemah, jadi mereka bisa tidur di atas. Sangat nyaman. Angin malam sepoi-sepoi. Mereka menutup mata dan mendengar suara di malam hari. Apakah kamu tidak takut berita itu akan mempengaruhi kehidupanmu di masa depan? Cindy menghadap ke arah Dion dan bertanya. Dion sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Tapi dia adalah orang yang begitu terkenal.
berita ini akan merusak reputasinya. Dan bagaimana dengan Elsa? Dia mungkin hanya bisa mencari masalah dengan Cindy, dan dia tidak bisa melakukan hal lain lagi. Cindy melihat pesan singkat yang masuk dari Hendra, mengatakan agar dia menjauhi Dion. Cindy menutup ponsel dan melihat langit. Aku tidak peduli. Aku menyuruh orang menghapusnya karena tidak ingin ini mengganggu kehidupanmu. Aku pria dan kamu wanita. Pria hanya perlu memiliki kekuasaan dan kekayaan untuk membuat semua wanita datang padanya. Namun kamu berbeda. Wanita yang terpenting adalah harga diri. Jika kamu terkait dalam berita seperti ini, kedepannya kamu pasti akan dihujat orang-orang. Tidak peduli siapapun, pasti tidak akan bertahan. Dion memandang Cindy sambil berkata. Dion membalik badan dan memandang Cindy dari samping. Cindy tidak berpikir bahwa Dion akan berpikir sepanjang itu, benar-benar di luar dugaannya. Dion sangat menjaga perasaan Cindy. Terima kasih. Cindy tersenyum padanya. Tidak perlu berkata begitu. Hanya masalah kecil. Salah. Aku adalah masalah besar. Dion yang tadinya tertawa tiba-tiba menjadi serius. Dia berkata pada Cindy. Apa hubungan kamu dengan Hendra? Mengapa dia begitu mengkhawatirkanmu? Dan mengapa dia ingin menjadi pengawalmu? Mengapa kamu tidak... Cindy menutup mulut Dion dengan tangannya. Dia merasa Dion itu terlalu bawel. Cindy pun berkata, mengapa kamu bertanya terus sih? Dion benar-benar tidak bisa menahan karena Cindy selalu tidak menjawabnya tentang hubungannya dengan Hendra. Sebenarnya Dion juga berpikir, mungkin saja mereka memang tidak ada hubungan apa-apa.